pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja. Pro 1. Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dialog interaktif Hai Bali Kengken di akhir pekan ini, kami ketengahkan topik mengenal Propam Polri, pengawas internal dan penegak disiplin anggota. Bersama narasumber yang telah hadir di studio Pro 1, Kasih Propam Polres Buleleng, Bapak AKP Iputu Merte SH. Selamat pagi Pak Kasih Propam. Selamat pagi. Agak dekat dengan mikrofonnya ya Pak. Selamat pagi Ibu. Oke, bisa digeser juga mikrofonnya. Sehat, Bapak juga sehat? Alhamdulillah, setungkare kita sehat. Oke, tugas-tugas bagaimana Bapak di akhir pekan ini? Oh ya, untuk tugas hari ini sampai hari ini dari minggu kemarin lancar berkat doa-doa dari masyarakat Buleleng dan khususnya Ibu juga. Aduh, terima kasih Bapak, kita saling support dan saling mendoakan ya Pak Kasih Propam ya. Betul. Dan memang karena di balik tugas kepolisian yang menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat ini terdapat satu unsur penting ya Bapak ya, berperan sebagai pengawas internal, yaitu profesi dan pengamanan atau Propam Polri. Betul. Jadi multifungsi ya Pak ya. Betul. Harus tetap menjaga kesehatan tentunya gitu ya. Dan Propam juga merupakan satuan kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pendengar, yang bertugas melakukan pembinaan profesi, pengamanan internal, serta penegakan disiplin dan kode etik anggota Polri. Kehadiran Propam menjadi bagian penting dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas setiap personil kepolisian. Dan memang sepertinya ya Pak Kasih Propam, banyak yang masyarakat sering mendengar istilah Propam tetapi belum memahami tugas dan fungsinya. Menurut Pak Kasih Propam, sebenarnya apa sih Propam Polri itu? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Kami dari si Propam Polres Buleleng, mungkin masyarakat belum tahu tugas apa sih tugas daripada seksi dari profesi dan pengamanan internal di Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di Polres Buleleng. Jadi tugasnya Propam di sini adalah membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polres maupun Polsek. Ini khususnya di Polres Buleleng ya. Kemudian dalam pelaksanaan tugas si Propam itu, seksi profesi pengamanan ini berfungsi melayani pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat yang bagaimana? Adanya penyimpangan perilaku atau tindakan personil Polri, khususnya Polres Buleleng, yang melakukan pelanggaran perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu bisa diadukan melalui pengaduan masyarakat ke si Propam Polres Buleleng. Kemudian melakukan pengawasan dan penilaian personil maupun PNS Polri yang sedang dan telah menjalani hukuman disiplin ataupun kode etik. Berarti profesi. lebih ke internal ya Pak ya? Betul sekali ya. Dan memberikan data proses penanganan perkara maupun hasil-hasil dari penanganan perkara yang mendapatkan putusan dari Komisi Kode Etik. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Berarti Propam itu penting bagi organisasi Polri Pak? Penting sekali. Karena penegakan disiplin dan aturan-aturan yang ada di internal kepolisian ditegakkan oleh Propam itu sendiri.
melalui apabila ada anggota-anggota yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sesuai dengan pelanggaran sesuai dengan perundang-undangan berlaku, itu akan kita lakukan sidang yang langsung dipimpin oleh Komisi Kode Etik. Nanti bagaimana putusannya komisi itulah yang kami tegakkan. Berarti harus sesuai prosedural, Pak ya. Betul Selama sekali. ini yang pelanggaran paling berat atau paling ringan itu seperti apa, Pak? Oh ya, kembali ke putusan-putusan komisi, yang paling ringan bisa kita melakukan tindakan disiplin bisa penempatan khusus baik dari 7 hari, 14 maupun 21 hari. Kemudian ada tambahan-tambahan dengan tidak bisa melaksanakan sekolah sesuai dengan putusan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Yang paling berat adalah PTDH, Apa itu PTDH, Pak? penghentian dengan Tidak hormat ya? tidak hormat. Oke. Ya, PTDH. Tapi pernah nggak menemukan kasus seperti itu, Pak, di intern Polri? Banyak nggak kalau di Buleleng, mohon maaf? Atau Ada. privasi ini? Ada. Ada, Pastinya ya. ada Karena gitu ya, memang Pak ya. Tidak ada yang meringankan dari kasus-kasus atau permasalahan yang dia lakukan. Jadi Komisi Kode Etik memutuskan untuk dilakukan penghentian dengan tidak hormat, atau istilah lumrahnya ya dipecat lah. Oke, Gitu, itu dipecat mungkin karena apa, Bapak? Apakah yang bersangkutan memang melanggar hukum atau iya. seperti apa? Ini dari penekanan pimpinan kita, Kapolres Bapak Rusi Gusman itu sangat antusias sekali dengan anggota-anggota yang melakukan pelanggaran, apalagi sampai menggunakan narkoba. Wah, itu beliau sangat keras dan tegas dalam penegakan hukum, terutama di Sipropam ya. Jadi itu dianggap perilaku yang tercela. Jadi sangat berat, sehingga bisa kita lakukan pemecatan, penghentian dengan tidak hormat. Putusan dari Komisi Kode Etik. Itu baru satu kasus narkoba, Pak ya. Betul. Ada kasus lain nggak kira-kira, Pak? Masih ada. Oke. Masih ada. Mungkin di sana kita kelihatan dari pelanggaran-pelanggaran yang disiplin bisa kita lakukan patsus, penempatan khusus. Tergantung putusan dari Komisi Kode Etik bisa 7 hari, bisa 14 hari, dan bisa 21 hari di penempatan khusus. Ada penempatan khusus gitu, Ya, Pak ya. betul. Istilah penempatan khusus di dalam profesi kita di kepolisian kan, kalau kita dengan masyarakat rumah tahanan ya, kita namanya penempatan khusus. Oh gitu. Istilah lainnya rutan gitu ya, rumah Iya, tahanan. betul. Lebih cantik dikemas dengan penempatan Khusus khusus. untuk, Iya. Karena menjaga privasi mungkin, Pak ya. Betul, ya. Baik. Nah, mungkin ada perbedaan ya, Pak ya, yang namanya pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi anggota Polri itu seperti apa? Pelanggaran kode etik dan disiplin bisa saja kita lakukan kode etik karena dia sudah melakukan pelanggaran disiplin sudah berkali-kali. Mungkin penempatan khusus, besok melakukan lagi berapa tahun, nanti kita kumulatif. Kemudian kita lakukan komisi kode etik, sidang dengan tidak ada yang meringankan, jadi itu termasuk perbuatan tercela. Sehingga kita lakukan, kami di Sipropam sebagai penuntut ya. Kemudian putusan dilakukan oleh komisi kode etik, dan itu bisa dilakukan perbuatan berat sehingga dilakukan PTDH. Kalau mungkin disiplin, dia bisa tidak melakukan pekerjaannya, atau mungkin lalai dalam bertugas, atau mungkin tidak melakukan tupoksinya, bisa kita lakukan disiplin. Tapi ada saja oknum polisi seperti itu, Pak. Oke. Ya. Makanya dari itu kita dari Sipropam berdasarkan aturan dan kemudian ditegaskan lagi oleh pimpinan Bapak Kapolres kami, kami tetap melakukan pembinaan dan melakukan penyelenggaraan penegakan disiplin melalui datang-datang langsung ke sektor-sektor ke Polsek untuk melakukan gaktiplid, penegakan
ketertiban dan disiplin anggota. Kami cek langsung ke polsek-polsek jajaran maupun yang di Polres. Oke, begitu mekanismenya Pak ya, Ya. mekanisme Propam dalam menangani dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Ya. Nah, apakah masyarakat ini bisa melaporkan Pak Kasih Propam dugaan pelanggaran anggota Polri kepada Propam? Jika bisa, itu seperti apa mekanismenya? Oh ya, seperti tadi saya bilang, kita melakukan pelayanan DUMAS, pengaduan masyarakat tentang bagaimana perilaku anggota kami, anggota Polres Buleleng yang menyimpang dari aturan. Bisa langsung kita ke si Propam Polres Buleleng, Pak. Atau bisa melalui QR. QR barcode itu ada di Yanlik, di pelayanan publik di Samsat, bahkan di depan di area-area kepolisian sektor Polres pun kita udah pampang itu. Ada QR atau barcode yang bisa digunakan untuk melakukan DUMAS. Langsung itu di QR langsung, bahkan kita udah sosialisasi terus ke masyarakat. Berarti selama ini masyarakat sudah paham ya Pak ya? Udah paham. Ya. Terus selama ini apakah sudah terbukti masyarakat itu mempunyai rasa kepedulian? Ya. Dan sudah ada pelaporan terkait hal itu? Sudah ada. Sudah ada ya Pak? Sudah Wow. ada ya, melalui barcode. Kemudian kita lakukan tindakan-tindakan. Apa yang dilaporkan oleh masyarakat Pak saat itu? Bisa aja ada perilaku masyarakat yang mungkin KDRT, anggota kita KDRT. Oh gitu. Bisa kita lakukan iya. DUMAS. Bisa melakukan DUMAS langsung ke si Propam Polres Buleleng, bisa melalui QR yang kita publikasikan juga bisa. Jadi kita tidak ada yang ditutupi. Ya. Jadi untuk bagaimana Polri ke depannya. Terbuka kita. Ya. Kami sangat mengapresiasi masyarakat apabila memberikan kritik-kritik, saran-saran pendapat untuk kemajuan Polri ke depannya. Sampaikan ke kami apabila ada permasalahan-permasalahan anggota Polri yang menyimpang dari aturan. Langsung datang ke si Propam Polres Buleleng atau melalui QR barcode yang sudah kita pasang-pasang baik di pelayanan publik di Samsat, di SIM maupun di depan kantor polisi. Sudah jelas di sana QR-nya. Mantap ya. Setidaknya berfungsi QR itu Pak Ya, ya. betul. Baik. Nah, sejauh mana peran Propam ini mendukung terwujudnya Polri yang presisi? Tapi sebelum dijawab ya mohon izin Pak Kasih Propam dan juga pendengar yang ingin beratensi, kita akan buka sesi berikutnya nanti di 24644 ataupun WA call per 1. Dan Anda juga pendengar bisa berkomentar melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official. Tentunya dalam dialog interaktif Hai Bali Ken terkait topik mengenal Propam Polri, pengawas internal dan penegak disiplin anggota. Bersama Kasih Propam Polres Buleleng Bapak AKP Putu Merte SH. Untuk itu pendengar tetap bersama kami. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini.
Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian. Dialog interaktif Hai Bali Kenken masih menemani ruang dengar Anda terkait topik mengenal Propam Polri, pengawas internal dan penegak disiplin anggota. Kita bersama Bapak AKP Putu Merte SH selaku Kasih Propam Polres Buleleng. Dan kita juga beri kesempatan pendengar untuk Anda yang ingin berpartisipasi ataupun beratensi di 24644 dan WA Call Pro 1 ya. Halo RRI. Halo RRI, Om Swastiastu Mbak Ayu Sundari Sukoco. Nggih, Om Swastiastu. Om Swastiastu Pak Putu. Nggih, dengan Pak Jero Maliarse niki. Om Swastiastu, Bapak. Nggih, silakan Pak Jero. Nggih, dengan adanya pengawasan internal polisi, semestinya luar biasa sekali lah adanya kepolisian di Indonesia. Kenapa? Polisi itu sendiri sudah diawasi oleh Propam secara internal. Nah, mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh Propam itu benar-benar memberikan suatu kebaikan untuk polisi itu sendiri. Dan saja, dalam bahasa Bali saja berarti sungguh-sungguh, tidak ada main lirik mata sehingga yang penting adalah netral. Karena apa? Polisi sering yang kumandangkan mestinya dia itu adalah profesional, P-nya melaksanakan tugas secara profesional. O-nya polisi itu harus oke, gimana pun oke, tidak ada istilah menyerah. Kemudian L-nya lentur dengan masyarakat. Tidak terlalu kaku, tetapi lentur. Kemudian I-nya intim, berarti dekat dengan masyarakat. Lalu kemudian S-nya adalah tampilannya supaya simpati. Kemudian yang terakhir, integritas. Nah, ini sering yang kumandangkan. Supaya benar-benar polisi itu benar-benar polisi. Jangan hanya mereknya polisi, tetapi menyimpang. Nah, dengan adanya Propam, seperti Bapak sebagai Kasih Polres Buleleng, Kasih Propam, yang bangga. Walaupun demikian, kok ada saja polisi yang menyimpang. Nah, memang ya, karena Bu Ayu sendiri katakan tadi, manusia itu kan ane wong swasti ayu mulus. Tetapi mestinya dengan adanya Propam Kasih Propam berarti kan terawasi. Nah, itu yang sampaikan supaya benar-benar polisi itu menjadi kebanggaan masyarakat. Jangan sampai ada masyarakat nih polisi. Nah, gitu kasar dengan orang nih polisi. Nah, memang polisi bangkit.
Itu yang sampaikan. Ampura Bapak, wenten kaos yang taliwan, membas mana sering mangupure, wenten kaos rawas tidang iwan, tidang umas ganti nampure, rahayu Pak Putu dan Bu Ayu. Rahayu mewali Rahayu, niki Tale. Pak Jero Maliarse, wah luar biasa sekali niki ya Pak. Kasih propam ya, atensi dari Pak Jero Maliarse. Ingat, Polri itu menjadi garda terdepan ya, menjaga kehormatan institusi serta memperkuat kepercayaan masyarakat begitu. Oke, selain Pak Jero Maliarse, ada siapa lagi? Halo RRI. Halo RRI. Ya, Om siap. Swastiastu. Swastiastu Pak Anggas. Ya, Silakan Bapak. Swastiastu. Selamat pagi Pak Kasih Propam, Polres Buleleng. Om Swastiastu, selamat pagi Taler, Ye. Bapak Kli, Pak. Dumugi becek-becek rayu rajin. Becek-becek narayu banyak kencang. Semangatnya yang kencang Pak ya. Betul, tetap semangat Bapak. Yang pertama ini Pak, jadi kan Iya. Polri itu sebagai posisi itu kan Polri sahabat masyarakat, kan itu judulnya dulu. Ya, jadi di sisi lain kan ada juga masyarakat, namanya masyarakat penilaian itu pasti ya, ada yang miring, ada yang bagus, betul. Tapi ya saya sendiri sih sudah sering saya menyampaikan polisi itulah juga masyarakat, dia punya keluarga. Jangan dikeberakan semua keamanan atau apapun sama polisi. Kita sebagai masyarakat harus bisa berkontribusi, bertoleransi, menjaga lingkungan kita masing-masing. Jadi biar tetap nyaman. Jangan kita menjustis atau menghakimi seseorang. Itu sudah sering saya sampaikan. Nah, karena apa? Terkadang kan ada yang miring, penilaian polisi itu wajar atau alami. Cuma permasalahan yang sekarang ada ini kan di sisi lain gitu. Banyak sih ada teman-teman yang mungkin yang di lawyer, mungkin ada yang banyaklah yang berkomentar. Tidak ada harimau makan anaknya sendiri, ada begitu. Artinya begini, kasus yang kemarin yang sangat kecewa juga saya dengar kemarin kan seperti sekarang diatisi sama Polda itu udah turun. Orang kejamretan lapor ke Polda, dioper sana kemari sampai ke Polsek, ke Polres itu akhirnya nggak rajin lapor gitu. Nah ini agak viral sedikit. Nah mungkin di dalam situasi ini mungkin nanti mudah-mudahan di Polres Buleleng sementara belum ada seperti itu, karena di Polres Buleleng saya yakin setiap laporan apapun diproses gitu. Tapi walaupun ada yang suara-suara ekstra, ada penyidik yang misalnya katakanlah dugaan orang itu kan wajar tuh, misalnya kan bermain dua kaki, misalkan dilihat kasusnya, oh ini berdua apa enggak, itu wajar Pak, sangat wajar. Itu namanya bagaimana menghilangkan hal itu sekarang secara polisi sekarang aja, itu loh. Artinya kalau saya sih nggak pernah seperti itu ada kejadian, saya semua diladeni dengan bagus, tetapi ada aduan-aduan masyarakat itu kan. Nah, jadi intinya sekali kan. Ini saya harus sampaikan biar didengarkan masyarakat. Saya fakta datanya saya pegang Pak. Saya pegang Pak. Kalau Bapak mungkin nanti perlu saya akan pegang datanya semua. Jadi kalau masyarakat melapor sana, jadi sampai 6 bulan sampai 1,5 tahun Pak. Gitu. Tidak dia Pak, 1,5 tahun gitu. Tapi sekarang saya terus terang aja kan dalam hal ini saya menyampaikan juga kan sebelumnya kan unit 2. Itu Pak, di sana harus permak di sana Pak, karena itu harus memang sampaikan. Apakah saya harus ngomong sama Kapolres, apakah saya ngomong sama Dilpropam. Nah, ini agak nanti saya kan semuanya ini teman-teman untuk memberikan suatu pandangan seperti ini kejadian loh di masyarakat begitu. Jadi ada pelapor misalnya yang katakanlah yang merasa dia terduga dia itu dikriminalisasi, ya mungkin bisa bicarakan secara persuasif kan gitu dulu arahan polisi itu. Nah untuk itu saya yakin di Polres Singaraja mungkin belum ada bibit seperti itu. Nah, seandainya ada, bisa dibenahi dan panggil nanti oknum-oknum tersebut yang ada di Jalan Polres Buleleng. Untuk propam yang selama ini di Buleleng luar biasa sudah, artinya tegas. Apalagi Kapolres yang dulu, waduh, anti narkoba itu yang sekarang jadi Wakapolres dan luar biasa itu, sampai berani dia kesana kemari, dia tidak mikir dia saudara, dia mungkin hidup bagus, yang penting disamakan. Itu yang saya harapkan Pak. Sekian dan terima kasih Pak. Santi Om. Baik, terima kasih buat Pak Anggas. Ini bagus sekali juga atensinya ataupun apresiasinya kepada narasumber terkait dialog pagi ini. Dan ada support, bravo Propam Polres Buleleng, mantap katanya ini. Dari Eviana yang sudah berkomentar melalui RRI Singaraja Official. Bagaimana Pak Kasih Propam? Bisa ditanggapi? Oke. Terima kasih Bu Ayu kepada Bapak Jero Maliarse. Terima kasih banyak nih. Saran pendapatnya bagus sekali untuk kami di si Propam dan
khususnya dan umumnya untuk Polri ke depannya. Sampai disingkat profesional, oke. Apalagi nih, polisi profesional, oke lah, lentur dengan masyarakat, intim, simpati dan integritas. Ini bagus sekali, terima kasih banyak support dan masukannya. Mohon juga kami perlu kritik dan saran untuk kemajuan Polri ke depannya. Pak Jero Maliase, sekali lagi terima kasih banyak. Atur sukses memimpin banget nih Pak Jero. Kemudian untuk Bapak Angga, ya terima kasih banyak Pak supportnya, juga kritik dan sarannya untuk ke depannya. Masalah Jamret, apalagi sekarang lagi booming-boomingnya masalah Jamret, trek-trekan malah. Kami dengan pimpinan dan semuanya Polsek jajaran melakukan patroli sampai subuh, bahkan sampai jam 6 pagi. Kami lakukan setiap malam minggu, bahkan setiap malam yang kami tidak tentukan waktunya. Terkadang nanti kalau kita tentukan malam minggu nanti berpindah lagi ke hari lain. Jadi kami melakukan patroli sampai pagi subuh, itu waktu tidak ditentukan. Karena kasihan anak-anak muda, pengguna-pengguna jalan jadi terganggu, bahkan bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Terus untuk masalah penanganan kasus, Bapak Kapolres kami, Pak Rusi Gusman ini sangat tegas sekali. Bahkan kami sudah melakukan supervisi ke jajaran dan dikasih waktu 3 hari untuk melakukan pengecekan permasalahan-permasalahan kasus yang ditangani atau berlarut-larut. Kendalanya apa? Sampai berlarut-larut, kalau memang ada kendala, kita melalui SOP kita gelarkan. Kalau memang tidak bisa kita hentikan, kalau memang bisa kita lanjutkan ke tahap penyidikan. Bahkan semua permasalahan-permasalahan bisa diakses melalui DORS. Kemudian sekali lagi Pak Angga ya, terima kasih banyak. Mohon masukan dan kritikan Bapak untuk Polri ke depannya lebih mantap. Apalagi sekarang mendekati Hari Bayangkara kita tanggal 1 Juli. Kita akan melakukan pengawasan-pengawasan ke seluruh Polres Buleleng dan ke jajaran. Kami itu akan rutin lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada tanda apa ini istilahnya? Oke ya mungkin ya dari Pak Mahmud di RRI Singaraja Official dengan memberikan tanda, tidak komen tapi Pak Kasih Propam sudah paham ya. Oh ya. Oke, polisinya polisi Propam. Ya pastinya memang kalau kita pahami begitu ya pendengar dan juga Pak Kasih Propam, memang tugas dan fungsi dari Propam Polri ini kan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang presisi, profesional dan berintegritas seperti yang disampaikan oleh Pak Jero Maliarse tadi ya, Pak Kasih Propam ya. Dan Propam Polri ini juga memiliki peran penting pendengar sebagai pengawas internal yang sekaligus penegak disiplin dan kode etik di lingkungan kepolisian. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh narasumber, serta melalui fungsi pengawasan, pembinaan dan penegakan aturan. Propam ini berupaya menjaga profesionalisme, integritas, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh narasumber tadi menambah wawasan kita ya mengenai tugas dan juga fungsi Propam, sekaligus mengingatkan bahwa pengawasan dan penegakan disiplin itu merupakan bagian penting dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada masyarakat. Ini sebagai penutup ya Pak Kasih Propam ataupun sebagai closing statementnya, Propam ini kan sering disebut sebagai polisinya polisi. Ini mengapa istilah tersebut muncul? Bagaimana program? Maksud kami bagaimana Propam menjalankan fungsi pengawasannya di internal Polri? Silakan untuk closing statementnya. Ya, terima kasih banyak Ibu Ayu. Propam itu adalah polisinya polisi. Karena secara umum polisi itu kan penegak hukum. Bagaimana penegakan hukum itu berjalan kalau penegak sendiri itu bermasalah.
Jadi kami sebagai si Propam tetap melakukan penegakan hukum secara internal kepada anggota personal Polri yang melakukan penyalahgunaan kewenangan. Jadi mudah-mudahan di Polres Buleleng tidak ada lagi penyalahgunaan dalam artian yang sebenarnya masalah itu bisa diselesaikan secara hukum, kemudian ada permainan-permainan yang tanda kutip. Jadi kami lakukan penegakan agar bagaimana Polri khususnya penyidik profesional dalam penanganan masalah. Jadi bagaimana Polri mantap kalau Propam tidak kuat. Jadi Propam kuat, polisi akan mantap. Terima kasih. Mantap sekali. Intinya semoga melalui dialog hari ini ya Pak Kasih Propam, masyarakat semakin mengenal peran Propam Polri ya, serta memahami bahwa setiap laporan dan pengaduan yang disampaikan ini akan menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelayanan kepolisian yang lebih baik, transparan dan dipercaya publik. Oke, terima kasih kepada Bapak AKP Putu Murte SH selaku Kasih Propam Polres Buleleng atas waktu dan kesempatannya sudah sharing-sharing seputar topik hari ini mengenal Propam Polri, pengawas internal dan penegak disiplin anggota. Kepada pendengar yang sudah beratensi kami juga ucapkan terima kasih. Dan demikian pendengar dialog interaktif Hai Balikenken akhir pekan ini, tepatnya Sabtu 6 Juni ya 2026. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Siaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya,